Kenapa sangat murah? Sebab di Malaysia tu tak ada bayar SPP, tak ada bayar uang gedung, tak ada bayar duit semester lah. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, masih ingat tak beberapa hari yang lepas saya ada membahas ya atau menceritakan sedikit mengenai saya ada menolong jiran saya untuk pergi ke sekolah anaknya sebab sekarang nih ada bantuan dari kerajaan untuk semua para murid di sekolah ya di Malaysia ini, tak kira orang kaya ke miskin ke sederhana ke memang dapat. So kalau anak dia seorang dapatlah RM150. So maksudnya setiap anak itu diberikan bantuan oleh kerajaan sebanyak atau senilai RM150 Malaysia. Jadi jika anaknya 5 makin banyaklah dapatkan pemirsa. Tapi ada yang kata saya ini buat cerita mengada-ngada, katanya hoax. Disebabkan negara Malaysia ini kan katanya negara kecil, jadi tak mungkin dapat memberi bantuan macam tu. Sebab kalau dikali-kalikan kan ramai murid-murid di sekolah, macam itulah ya kan. So ada pula kebetulan saya mendapatkan satu link video yang telah di-share oleh subscriber saya. Jadi kita akan membahas dan juga mendengar. Kalau saya yang cakap katanya hoax ya kan. Jadi kita akan dengar dari akak nih. Kebetulan akak nih juga menikah dengan orang Malaysia. Apa ceritanya mengenai bantuan dari kerajaan untuk murid-murid sekolah di Malaysia ini? Jom. Yang belum subscribe channel ini tolong subscribe ya. Like dan juga comment. Sekolah guys. Sekolah. Helmet tak pakai? Ada? Helmet. Tak ada di kampung je. Tak payah helmet. Boleh macam tu. Boleh. Okeylah, ikuti keseruan kita guys. Sekolah ni hari ini ambil bantuan ya guys. Bantuan dari kerajaan tahunan. Setiap tahun memang ada bagi ya guys. 150. Ni sekarang mau ambil. Dengar tuh 150. Jadi ramai ibu bapa di sini. Oh, aku nak satu. Ini tempatnya nih guys, ramai itu bapak yang mau ambil. Ni semua dapat ya guys ya, tak kisahlah orang kaya ke orang miskin ke, semua dapat ya guys. Dengar tuh. Oh, tempat Apit kat sana tu. Tu tempat Apit. Luas ya sekolahnya ya. Ni tempat Kak Apit dulu guys. Tapi nanti yang ambil pak suami ya, sebab saya kan belum ada IC. Jadi tak boleh ambil. Oh, Apis punya tu pun beratur ya. Apis punya mana ya? Atas lah. Apis. Aku dah on belum? Dah. Oh, ramai guys. Ini dia. Ni kenapa? Ni mau pergi ke tempat Apit dulu guys. Apit. Ni dia Apit. Tu dia Apit. Mana Apit? Oh, Apit kat tu.
Tuh depan tuh. Oh. Sekolah rendah. Nanti Ruangan kelasnya ada kipas. Sampai sini tuh jalan ya. boleh ya. Abi. Abi. Nih api ya, so tuh depan ciku gitu guys. Oh, ya guys, mengantri di sini. Dikasih kipas. Sekolah rendah ini, sekolah dasar. Bukan biasa-biasa. Nah, ini api. Aku mau naik atas dulu guys. Untuk yang atas nih Dajah 3 ya guys. Dajah 3. Ini semua tuh. Dajah 3 ya guys. Dajah 3. Semua kelas lo ada kipas siling, ada TV juga. Ada TV. Numpang eksis. Ini ya kan. Luas ya sekolahnya ya. Tempatnya sekolah. Ada punya ada lagi. Dah apa dah? Oh iya tu. Ni semua ni sekolah Apis. Apis ini api punya ya guys. Lalu sana dulu dek. Luas ya. Ni kawan dia. Siapa namanya? Ni tempat. Diperbolehkan ngerekam ya. Ni taman. Mantap. Jadi kita boleh tengok keadaan di dalam sekolah, ya kan? Nanti kita pergi. Oh, dia nak beli. Nak beli ya? Dia nak beli. Wow. Beli. Cepat sikit. Bukan Nak beli guys. Nak yang apa? calang-calang ya, ada mesin air juga ke situ. Ni kenapa Dajah 1 dengan 3 masuknya petang guys. Sebab apa? Sekolah di Malaysia ni kelas 1 saja itu ada 5 kelas. Ada 5 kelas guys. Jadi totalnya kan banyak. Jadi dijadikan siang. So jadi Dajah 4, 5, 6 masuk pagi, Dajah 1, 2, 3 masuk siang. Kalau di Indonesia dulu saya kan kelas 1 ya kelasnya 1, dari kelas 2 ya 1 kelas gitu kan. Tapi kalau di Malaysia kalau di Malaysia itu lain. Kalau di Malaysia nih Dajah 1 5 kelas, Dajah 2 5 kelas, Dajah 3 5 kelas gitu. Itulah perbedaannya. Saya pun baru tahu. Tapi yang aku kagum nih di Malaysia nih, itu setiap tahun akan dapat bantuan guys. Akan dapat bantuan 150 ringgit atau setara dalam 400 gitu. Dan yang paling saya kagumi sekolah di Malaysia guys, bagi keluarga yang tak mampu atau asnaf, itu anaknya akan diberi kemudahan makanan gratis dan minuman gratis setiap anaknya guys, setiap anaknya. Kalau di Malaysia namanya RMT. RMT itu makanan gratis dan minuman gratis untuk
keluarga yang tak mampu. Dan untuk iuran di sekolah di Malaysia ini menurut saya itu sangat-sangat murah guys. Kenapa sangat murah? Sebab di Malaysia tu tak ada bayar SPP, tak ada bayar uang gedung, tak ada bayar duit semester lah, ginilah, itu memang tak ada. Kita bayar setahun sekali pun iuran setahun sekali. Terus pokoknya untuk setahun sekali itulah bayarnya. Mungkin dalam 150 atau 130, aku lupa lah. Dan untuk buku tu buku teksnya itu akan dipinjamkan dari pihak sekolah guys. Kita hanya beli buku tulis dan buku aktivitinya saja. Yang atas tu kelas 3 ya guys, darjah 3. So darjah 3 tu ada 1 2 3 4 5. Semua kelas 1 ada 5 kelas, kelas 2 ada 5 kelas, dan kelas 3 pun ada 5 kelas guys. Ni. Jom kita duduk kat sini. Ini tamannya guys, ini tamannya. Kita akan bercerita sedikit ya guys. Suasananya ini ya, ceria ya kan? Oke guys, aku mau bercerita sedikit tentang bantuan ni. Bantuan kerajaan sebesar RM150 ni untuk semua warga Malaysia saja guys. Kecuali warga asing. Kalau warga asing memang tak dapat kan. Untuk warga Malaysia akan diberi setiap anak, bukan setiap keluarga tapi setiap anak. Setiap anak masing-masing mendapatkan RM150 atau setara RM400,000. Semua untuk warga Malaysia saja. So alhamdulillah, walaupun saya orang Indonesia tapi suami dan anak-anak saya kan orang Malaysia. Jadi alhamdulillah dapat bantuan RM150 itu. Itulah kenapa saya datang ke sekolah hari ini. Tu habis tu. Cantik Baru ya beli air tu. perkarangan sekolahnya ya. Untuk rehat ya guys. Ini tamannya guys. Ini campur ke dengan tamannya. ini sekolah ini Apa dah tingkat Dah. sekolah rendah aja. Okey. Jom kita balik. Afiq. Ni. Mana ayah? Ni untuk takraw ya, latihan takraw. Jom. Yang ini darjah 2 guys. Yang bawah ni darjah 2 guys. Ni darjah 2. Ni darjah 2 guys. Ni ruangannya memang besar. Ini tempat kantin ni guys. Ini kantinnya ni. Ni kantin. Ni kantin. Jom. Ni lapangannya guys. Luas ya, lapangan bola sepak ya. Ini lapangannya guys. Ni padangnya. So ini parkiran depan. Masuk dari sini terus sekolahannya guys, bagian depan ini. Ini nampak bagian. Yang saya salutnya itu setiap kelas diberikan kipas siling. Jadi para murid tidaklah merasakan kepanasan. Ya, kalau kita belajar, lepas itu kita tak selesa dalam ruangan tuh, memang kita takkan fokus lah kan, betul tak? Jadi dengar sendiri ya, saya membuat cerita itu tak pernah mengada-ngada. Apa yang memang betul-betul terjadi, apa yang didapatkan orang-orang Malaysia di sini, saya akan ceritakan. Sebab apa? Apa yang orang Malaysia dapat, anak saya juga dapat. Sebab suami dan anak saya juga kan orang Malaysia macam akak nih kan. Kita tengok ya, ruangannya juga cukup luas ya. Di dalam satu ruangan itu saya tak tahulah ya, minimal
atau maksimal maksud saya maksimal muridnya itu dalam satu kelas tuh berapa, dan setiap meja dalam kelas tuh dia tak gabung. Kalau saya ingat dulu masa sekolah saya, meja para murid tuh bersatu pemirsa, lepas tuh tempat duduk pun bersatu, so memang tak ada tempat privacy lah macam tuh. Kalau ni kan memang itu meja dia, itu kerusi dia kan, so tak ada nak share-share macam tu. Lepas tu betapa makmurnya lah ya, beruntungnya lah orang Malaysia. Kalaulah kita hitung-hitung lah, 150 ringgit untuk satu anak. Kalau dalam rumah tu anak dia ada 6 orang, tak berbaloi ke rasa pemirsa, berbaloi boleh beli baju. Lagi satu ya, dekat Malaysia ni tadi kita dengar kalau ada anak yang kurang mampu, maksudnya di kalangan yang miskin lah, maaf ya, miskin ya macam tu, akan diberi bantuan berupa makanan di kantin. Jadi anak itu tidak perlu membawa bekal ataupun membawa uang untuk jajan ke sekolah karena sudah disediakan oleh kerajaan. Di sini kita boleh nilai bahwa betapa perhatiannya kerajaan Malaysia terhadap anak-anak generasi yang akan membangun negara Malaysia ini. Jadi pendidikan memang sangat diutamakan di sini. Jika tidak berpendidikan ya, jika anak-anak tersebut atau anak di negara tersebut pendidikannya tidak terjamin, maka tidak terjamin juga lah negaranya ya. Sebab mentality itu harus dibangun dari pendidikan, betul tak? Tidak harus pendidikan saja, adab juga kita harus utamakan juga kan. Jadi nampak tak di sini ya, walaupun negara Malaysia ini selalu dikatakan negara yang kecil ya, dan ada juga yang mengatakan ya wajarlah negara kecil, senang untuk mengurusnya. Negara kecil atau negara besar itu bukan masalahnya. Masalahnya di sini adalah apakah kerajaan atau pemerintah itu amanah terhadap duit rakyat, begitu. Kenapa saya cakap duit rakyat? Sebab apa yang diterima oleh rakyat Malaysia, apa yang diperoleh kerajaan untuk diberi kembali kepada rakyat Malaysia itu adalah uang rakyat Malaysia sendiri dari mereka membayar cukai, bayar pajak ya. Jadi kalau mereka bising ya, orang Malaysia bising atau membuat satu desakan terhadap kerajaannya untuk memberi bantuan, atau ada dirasa orang Malaysia enggak tepat nih ya, pemberian dari kerajaan ini tak cocok di hati mereka, mereka boleh bersuara begitu ya. Baru-baru ini ya ada juga bantuan apa ya dari kerajaan, setiap anak-anak mahasiswi di Malaysia ini juga ada diberikan bantuan berita berupa laptop begitu ya. Jadi memang terjamin lah di sini. Makanya kita tidak pernah lihat ya di jalan-jalan itu anak kecil, masih kecil gitu, ngamen, bawa gitar kecil gitu, ukulele itu ya pemirsa, jalan di pinggir jalan begitu, kerja ya nyemir sepatu begitu. Nggak ada di sini, nggak ada. Kalau ada udah diangkut itu sama kerajaan, karena memang di sini sangat diutamakan pendidikan. Di Malaysia ini tidak ingin rakyatnya menjadi kurang pendidikan. Jadi memang kalau pendidikan dan juga kesehatan di sini sudah diakui ya, memang sangat terjamin, sangat diperhatikan oleh kerajaan. So, di sini kita tengok ya, kemana duit rakyat Malaysia itu, disitulah akan diberikan kepada kerajaannya ya, walaupun sedikit banyak akan dibagi sama rata, macam bantuan untuk
murid-murid sekolah rendah ya atau sekolah dasar kalau di Indonesia itu sama rata ya, macam saya cakap tuh hari sama rata, tak ada nak membeza-bezakan, sebab itu adalah amanah dari kerajaan dan itu juga uang rakyat. So di sini kita nilai dari rakyat untuk rakyat, ya kan? Jadi jangan lagi bilang saya buat cerita hoax mengenai Malaysia ya. Apa yang saya alami, apa yang saya ketahui di Malaysia ini saya akan share di depan publik. Ada sedikit atau banyaknya kurang, mungkin ada penonton dari Malaysia yang boleh memperbetulkan. Karena saya ini hanya manusia yang tidak terlepas dari kesilapan. Semoga ya di negara kita Indonesia akan membuat bantuan seperti ini sama rata ya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sederhana diberikan bantuan, apalagi orang yang kurang mampu itu paling diutamakan lah ya. Nah, ada juga nih ya kalau seperti anak-anak kecil itu yang sekolah dasar atau masih sekolah begitu, mereka kurang upaya, itu juga diberi bantuannya dari kerajaan begitu. Jadi sangat bersyukur sekali boleh menumpang di negara Malaysia ini karena banyak sekali bantuan dan juga kita bisa merasakan kemakmuran negara Malaysia ini. Walaupun kecil tapi cili padi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.